Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, maupun sore teman-teman semuanya. Di mata kuliah pendidikan anti korupsi, pertemuan yang ketiga hari ini kita akan membahas tentang faktor penyebab dari korupsi. Yang pertama, mari kita lihat di sini ada Indonesia's Corruption Perception Index dalam 21 tahun reformasi. Di sini era Presiden Soeharto, B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati, lalu ada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menjabat selama 2 periode, dan yang saat ini yaitu Bapak Presiden Jokowi. Nah, di sini bisa dilihat grafiknya ya, poinnya meningkat atau menurun nih. Indeks persepsi korupsi di Indonesia dalam 21 tahun reformasi. Kita lanjut terlebih dahulu ke indeks persepsi korupsi stable trend and continue increasing. Nah, di sini ada negara-negara Asia ya. Ada Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Myanmar, Kamboja, Argentina, Brasil, Ukraina, Nigeria, dan China. Nah, di sini terdapat skor improvement dari tahun 1999 hingga tahun 2018. Nah, Indonesia ini skornya adalah 21. Jadi ini kalau dilihat lebih besar ya dari negara yang lain. Lalu di sini ada indeks persepsi korupsi perbandingan dengan negara India, China, dan Brasil. Nah, kenapa sih di sini dibandingkannya dengan 3 negara ini? Nah, di sini adalah karena ada kesamaan parameter yang digunakan untuk menilai indeks persepsi korupsi dengan Indonesia. Nah, skor IPK Indonesia dari tahun 95 hingga tahun 2018 itu jumlahnya cukup fluktuatif, tapi di sini ada menunjukkan ke arah yang positif gitu. Jadi semakin baik ya. Dari tahun ke tahun semakin baik, ada perkembangan. Nah, gimana sih kita melihat skor itu berdampak baik atau buruk? Nah, di sini dikatakan semakin tinggi IPK suatu negara, yang berarti korupsi di negara tersebut itu rendah. Nah, jadi akan berjalan seiring dengan peningkatan efektivitas pemerintahan atau government effectiveness dan kualitas dari pemerintahan negara itu sendiri. Di sini ada indikator of quality of government. Jadi berkembang lebih baik pemerintahannya, bisa menjaga agar angka korupsi di negaranya itu tidak meningkat ya, tapi menurun. Jadi nilai IPK-nya tadi semakin tinggi, itu angka korupsi negara tersebut semakin rendah. Perlu diingat. Lalu di sini dapat diambil kesimpulan bahwa semakin bersih suatu negara dari korupsi, itu semakin bagus kelembagaan pemerintahan di negara tersebut. Jadi semakin efisien dan semakin berkualitas pemerintahannya. Lanjut, di sini ada catatan dari KPK. Nah, ini ada kondisi CIP, Corruption Perception Index pada tahun 2019 adalah sebesar 40, yang mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2018. Jadi di tahun 2018 itu datanya adalah 38, jadi dua poin meningkat ya. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu ada di Economy Intelligence Unit atau EIU. Di sini ada seputar akuntabilitas dana publik. Lalu ada lagi penyalahgunaan dana publik, pendanaan khusus yang tidak akuntabel, lalu ada lagi rekrutmen PNS, independensi badan audit, independensi dalam badan peradilan, lalu di sini masih seringnya atau di Indonesia ini ada kebiasaan suap untuk kontrak. Lalu ada lagi di International Country Risk Guide, yaitu misalkan ada suap terkait izin ekspor impor. Nah, di sini ada potensi atau korupsi aktual dalam bentuk kroni. Jadi KKN ya, korupsi kolusi, nepotisme dalam segi pendanaan, rahasia, kedekatan politik dan bisnis. Lalu di sektor dunia juga ada World Economic Forum Executive Opinion Survey.
Di sini seberapa lazim perusahaan tidak mendokumentasikan suap terkait impor-ekspor. Lalu ada lagi fasilitas publik, pembayaran pajak tahunan, dan lain-lain. Lalu ada lagi di sini efektivitas pemidanaan tindak pidana korupsi pada pejabat publik, atau yang dikatakan hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Nah, lalu ada kesuksesan mengontrol korupsi dan efektivitas penegakan integritas. Lalu ada World Justice Project. Nah, di sini mengukur ketaatan suatu negara dalam penegakan hukum, mengukur penyalahgunaan kewenangan publik pada eksekutif, yudisial, baik polisi, militer, dan legislatif. Dan lain sebagainya ya, di sini bisa dilihat. Lanjut, di sini ada faktor paling problematik untuk bisnis di Indonesia. Ini angka tertingginya adalah korupsi ya. Ternyata masih banyak korupsi juga. Jadi bisnis di Indonesia ini kendalanya adalah korupsi. Kita lanjutkan, di sini ada tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan jenis profesi atau jabatan tahun 2004 hingga Desember 2019. Di KPK ini tercatat itu dari sektor swasta yang paling banyak, ada 297 orang. Nah, di sini nih, peringkat tertinggi pelaku korupsi berdasarkan data penanganan perkara KPK tahun 2004 hingga Desember 2019. Nah, di sini diikuti oleh anggota DPR dan DPRD. Lalu ada lagi PNS eselon 1, 2, dan 3. Dan di ranking 4 ini ada lain-lain. Ranking 5 menyusul nih, ada 119 orang ya. Wali kota atau wakil bupati, baik bupati maupun wakilnya. Hakim, gubernur juga ada, pengacara, jaksa, komisioner, korporasi, duta besar maupun dari pihak aparatur negara yaitu kepolisian. Kita lanjutkan. Nah, di sini kenapa sih pihak-pihak tersebut terkait dengan kasus korupsi? Nah, di sini ada isu mendasar politik. Yang pertama, ada biaya politik yang mahal. Nah, makanya tadi ya banyak menyangkut anggota DPR maupun DPRD. Lalu ada lagi yang kedua, bantuan negara yang sangat rendah. Yang ketiga ada penghargaan dan apresiasi terhadap karyawan yang masih rendah juga. Kita lanjutkan nih. Nah, berarti tadi skornya Indonesia itu ada 40 ya. Nah, ini dari 180 negara yang tercatat, Indonesia itu ranking 85. Tuh. Kita lanjutkan, di sini menurut Ongkoham, penyebab korupsi itu apa sih sebenarnya? Nah, di sini Ongkoham menyebutkan korupsi itu terjadi ketika adanya pemisah antara kepentingan keuangan pribadi dan keuangan jabatannya. Lalu di sini menurut John Girling, korupsi terjadi pada saat pelaku ekonomi mencoba memanfaatkan kekuasaan untuk mengejar suatu profit atau keuntungan. Lalu dalam konsep modern, korupsi adalah suatu tindakan penyalahgunaan kekayaan negara yang melayani kepentingan umum, bukan untuk kepentingan umum, melainkan untuk kepentingan pribadi, gitu ya. Misalkan di sini wakil rakyat harusnya melayani, mementingkan kepentingan rakyat, tapi di sini malah mereka memperkaya diri ya, atau mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadi. Kita lanjutkan. Nah, kenapa sih di Indonesia ini pemberantasan korupsi itu masih gagal? Nah, di sini karena adanya lack of political will atau komitmen politik yang rendah. Lalu ada lagi lack of research. Di sini kurangnya sumber daya anggaran, sumber daya manusia, dan infrastruktur. Lalu ada lagi lack of independence. Di sini adalah lembaga yang tidak independen. Lalu ada lagi ya penerapan strategi yang salah. Yang kelima ada hukum tidak mencukupi atau lemah. Yang keenam ada celah yuridikasi. Yang ketujuh kurangnya
dukungan dari publik. Jadi di sini dalam pemberantasan korupsi perlu diingat, masyarakat itu juga harus ikut serta dalam pemberantasan korupsi di negaranya. Lalu ada lagi yang ke-8, kurangnya koalisi. Yang ke-9 ada korupsi penegak hukum dan judisial. Lalu yang ke-10, pegawai itu tidak profesional maaf. Kurangnya profesionalnya para pegawai. Lalu ada lagi lack of internal control. Di sini ada lemahnya pengawasan internal. Untuk suatu sistem ya, kadang tidak diawasi. Kita lanjutkan dulu. Di sini ada dimensi korupsi menurut Ongkoham. Jadi dibagi dua, ada tingkat atas dan tingkat menengah, lalu tingkat bawah. Nah, tingkat atas ini melibatkan penguasa dan mencangkup nilai uang yang cukup besar. Jadi biasanya tingkat atas melibatkan orang-orang yang terkenal gitu ya, pejabat publik, aparatur negara, anggota DPR, mungkin artis juga termasuk ya di sini ya. Biasanya ada artis yang terlibat. Lanjut, di sini ada tingkat menengah dan tingkat bawah. Di sini bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat. Nah, di sini korupsi ini sering kali menghambat kepentingan kalangan menengah bawah. Misalkan dalam suatu perizinan. Nah, di sini prosesnya agak berbelit-belit gitu ya. Lalu kemarin nih ada kasusnya Pak Setia Novanto, yaitu kasus IKTP. Nah, mungkin 2 tahun atau 1 tahun lalu itu kita kesulitan membuat KTP dengan alasan belangkonya kurang, ada yang belum siap dan lain-lain ya. Nah ini kasusnya ternyata ya ada pejabat publik yang korupsi di bidang penyediaan KTP. Lalu biasanya ada lagi itu tentang pembuatan SIM ya, banyak calo-calo SIM ya. Harusnya kita mendapatkan SIM itu secara harga, bukan secara gratis ya. Ada yang harus kita bayar tapi tidak sebesar itu gitu. Biasanya kalau calo-calo itu kan mintanya kan lebih ya dari ketentuan. Tanpa tes, bayar sekian, langsung lulus. Nah itu. Kita lanjutkan, di sini ada 4 akar halangan besar pemberantasan korupsi. Yang pertama itu ada opportunity, di sini terkait dengan sistem yang memberi lubang terjadinya korupsi. Lalu ada lagi yang kedua, di sini ada sistem itu sendiri. Nah, saat sistem ini dibuat, itu harusnya dijaga dan diawasi. Nah, jika tidak di sini, orang akan mudah memanipulasi angka dan berlaku curang. Misalkan dalam kampus gitu ya, bisa kita merubah nilai. Nah, itu perilaku koruptif ya. Nah, lalu yang ketiga itu ada need. Sikap mental yang tidak pernah merasa cukup dan selalu syarat akan kebutuhan yang tidak pernah usai. Lalu yang terakhir, yang keempat, itu ada eksposis berkaitan dengan hukuman para pelaku korupsi yang masih rendah. Nah, di Indonesia nih, hukuman bagi koruptor, apa sih hukumannya? Apakah sudah cukup? Sepertinya masih kurang ya. Banyak koruptor yang hanya dihukum sebentar gitu. Dan mereka besoknya terlibat kasus korupsi kembali gitu. Nah, korupsi di Indonesia ini penanganannya sebetulnya sudah intens, tapi di sini kita memiliki hambatan yang lain. Yang pertama ada hambatan struktural, di sini sumbernya dari praktik-praktik penyelenggara negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan dengan semestinya. Lalu yang kedua ada hambatan kultural, yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif. Kita ini di Indonesia memegang teguh
budaya timuran ya. Di sini adanya sikap sungkan, sikap tidak enak gitu ya. Terlalu toleran antar aparatur pemerintahan. Di sini dapat menghambat penanganan tindak pidana korupsi. Lalu yang ketiga ada hambatan instrumental, yaitu bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan itu sendiri. Lalu yang keempat ada hambatan manajemen yang bersumber dari sering diabaikannya prinsip-prinsip manajemen yang baik. Kita lanjutkan dulu. Di sini ada cuplikan film dari KPK tentang faktor penyebab korupsi di Indonesia. Mari kita perhatikan terlebih dahulu. Korupsi itu jahat. Korupsi itu merusak. Korupsi itu merugikan. Korupsi itu tidak bermoral. Korupsi itu membunuh. Tidak sulit untuk mengerti bahwa korupsi merupakan tindakan terlarang yang akan menggerogoti negara. Tapi banyak yang tidak menyadari bahwa korban sebenarnya dari tindakan korupsi adalah rakyat. Ya, diri kita sendiri. Lucunya, ternyata tindakan korupsi yang merusak disebabkan oleh perilaku keseharian kita. Contohnya, ketika melanggar lalu lintas, beribu alasan kita keluarkan agar bisa terlepas dari konsekuensi atas kelalaian kita. Aduh Pak, maaf SIM saya ketinggalan. Iya Pak, lagi buru-buru nih. Pak, maaf saya nggak lihat lampu. Maafin aja deh Pak. Ujung-ujungnya kita damai di tempat dan terjadilah potensi korupsi. Berdasarkan contoh tadi, paling tidak ada 2 faktor pendorong penyebab korupsi. Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan dorongan dari dalam diri karena moral yang kurang kuat dan seringkali menjadi pembenaran untuk mengambil jalan koruptif. Seperti gaya hidup konsumtif, berperilaku yang serba instan, dan lebih berorientasi pada hasil ketimbang prosesnya. Sedangkan faktor eksternal merupakan pemicu yang disebabkan faktor luar diri perilaku seperti politik, hukum, ekonomi, dan organisasi. Sudah tahu penyebab korupsi? Pertanyaan besarnya adalah, ketika kita sudah tahu penyebabnya, jangan-jangan kita juga yang melakukannya. Oke, dari cuplikan film tadi ya, kita dapat simpulkan faktor apa saja sih yang menyebabkan korupsi. Tadi dibagi dua ya, ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu sumbernya dari dalam diri. Yang pertama ada sifat tamak dan rakus. Di sini tidak pernah merasa puas dengan apa yang telah dicapai. Lalu ada lagi moral yang kurang kuat, di sini mudah tergoda melakukan korupsi. Lalu ada lagi gaya hidup konsumtif. Di sini sering ya, perilaku konsumtif yang tidak seimbang dengan pendapatan.
Lalu faktor eksternalnya ada faktor ekonomi, ada di sini ada contoh kasusnya itu biasanya kurangnya pemberian gaji pegawai. Lalu faktor politik itu instabilitas politik. Lalu faktor organisasi itu adanya sikap keteladanan pimpinan dan bawahan ini kurang terjalin dengan baik. Kurang adanya sikap keteladanan pemimpin dan bawahan. Begitu. Lalu ada lagi yang terakhir ada faktor hukum. Nah, di sini lemahnya hukum dan penerapannya. Lalu di sini banyak aparatur negara yang tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya yang harusnya menegakkan hukum, tapi di sini ada faktor internal biasanya ya. Di sini mudah tergoda untuk melakukan tindak korupsi itu sendiri, begitu. Baik, untuk materi hari ini cukup sekian. Terima kasih. Untuk hari ini kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan materi nilai-nilai anti korupsi dan prinsip anti korupsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.